Perkenalkan, nama saya Sofi dari Nasalu. Saya dari kelas tingkat 1 PPNA. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kelainan sel. Baik, yang pertama kelainan sel nekrosis. Kelainan sel nekrosis merupakan suatu kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Penyebab dari nekrosis bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang kedua, kelainan sel atrofi. Kelainan sel atrofi yaitu terjadinya pengecilan dari ukuran organ atau ukuran sel yang berkurang sehingga ukuran organ mengecil. Kita bisa lihat pada gambar antara perbedaan otot yang normal dan otot yang terkena kelainan sel atrofi. Ada beberapa penyebab yang terjadi, yaitu tidak melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama, bertambahnya usia, adanya luka bakar, kurang gizi, cedera saraf perifer atau tulang belakang. Yang ketiga, kelainan sel hipertrofi. Pada kelainan sel hipertrofi terjadinya ukuran sel yang bertambah sehingga organ terjadi pembesaran. Kelainan sel hipertrofi sering terjadi pada otot. Yang berikut, kelainan sel hiperplasia. Pada kelainan sel hiperplasia terjadinya jumlah sel dalam jaringan yang meningkat dan ukurannya pun meningkat sehingga organ membesar. Penyebab dari hiperplasia adalah stimulus dari luar seperti fisis, kemis, biologis, dan adanya stimulus dari dalam. Yang berikut, kelainan sel metaplasia. Pada metaplasia terjadinya perubahan sel atau jaringan dewasa yang menjadi sel dewasa jenis lainnya. Metaplasia sering terjadi sebagai suatu proses maturasi sel atau sebagai mekanisme adaptasi terhadap stimulus dari luar tubuh. Penyebab dari kelainan sel metaplasia adalah adanya rangsangan terus-menerus dan adanya radang kronis. Ada dua metaplasia, yaitu metaplasia epitelia dan metaplasia mesesimal. Contoh metaplasia yaitu pada epitel bronkus yang terjadi akibat paparan terhadap asap rokok yang menyebabkan metaplasia squamosa pada epitelium bronchial. Proses ini dapat berbalik sepenuhnya bila rangsangan seperti aktivitas merokok dihentikan. Yang berikut, kelainan sel iskemia. Kelainan sel iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ juga tidak dapat cukup oksigen. Akibatnya, kondisi yang membahayakan dapat terjadi seperti serangan jantung dan stroke. Penyebab iskemia yang sering terjadi yaitu adanya plak yang sebagian besar mengandung lemak dan menghambat aliran darah. Lama-kelamaan, arteri yang terhambat dapat mengeras dan menyempit. Kelainan sel trombosis. Kelainan sel trombosis biasanya terjadi pada arteri. Trombosis arteri adalah terbentuknya gumpalan darah atau trombosis di pembuluh darah arteri. Kondisi ini bisa menghambat aliran darah ke organ tubuh tertentu sehingga berpotensi menyebabkan kondisi yang serius seperti serangan jantung dan stroke. Cara mencegah kelainan sel trombosis yaitu dengan yang pertama, menghindari aktivitas yang beresiko menimbulkan cedera seperti olahraga sepak bola. Yang kedua, berhati-hati saat mengonsumsi obat peredaran nyeri yang dijual bebas dan menggunakan obat sesuai aturan pakai. Yang ketiga, mengurangi konsumsi alkohol. Yang terakhir, kelainan sel emboli. Kelainan sel emboli adalah hambatan pada aliran pembuluh darah yang dapat berupa gelembung udara atau darah yang menggumpal. Emboli yang muncul pada tubuh manusia dapat mengganggu organ karena kekurangan oksigen. Ketika salah satu atau lebih pembuluh darah suatu organ mengalami penyumbatan, fungsi organ tersebut akan terganggu. Jika tidak mendapatkan penanganan yang cepat, penyumbatan pembuluh darah dapat mengganggu fungsi organ yang menyebabkan kerusakan pada organ tersebut secara permanen. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.